Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Kurnia Putra dari kelas manajemen 23C dengan NIM 516. Yang terhormat kepada Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, saya mohon izin menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Pemasaran terhadap minat konsumen pada Lazada di Kota Surabaya. Yang pertama adalah bagian latar belakang. Pada perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan teknologi dan akses internet di Indonesia semakin mudah diakses dan juga pengguna internet dari tahun ke tahun selalu bertambah. Internet pada dasarnya merupakan suatu teknologi yang dapat memudahkan akses pengguna untuk berhubungan dengan siapapun dan dimanapun dengan sangat cepat dan juga mencari informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Menurut definisi, internet adalah jaringan global yang terhubung dengan jaringan yang terkoneksi dengan jaringan yang dihasilkan termasuk jutaan dari perusahaan, pemerintah, organisasi, dan jaringan pribadi. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya internet saat ini sangat berpengaruh dan memberikan dampak pada masyarakat, perusahaan, hingga individu, sehingga para pelaku bisnis memanfaatkan peluang untuk strategi melakukan penjualan melalui media online shop, bahkan melalui marketplace. Gaya hidup konsumen berubah seiring berkembangnya zaman dan teknologi dalam berbelanja seperti yang dulunya konsumen datang langsung ke toko untuk melihat barang. Namun sekarang masyarakat lebih memilih untuk memutuskan berbelanja secara online atau melalui suatu marketplace. Internet banyak dimanfaatkan untuk melakukan perdagangan bisnis. Para pelaku bisnis mulai menerapkan penjualan secara online yang tujuannya tidak lain adalah mempromosikan penjualan mereka ke dalam media marketplace dalam digital marketing. Online shop sangat mudah diakses oleh siapapun dikarenakan tidak memerlukan banyak modal untuk berjualan serta memiliki beberapa kelebihan seperti murah dan mudah diakses. Konsumen dengan mudah melihat contoh produk yang tertera di online shop tanpa perlu datang di toko seperti jual beli pada umumnya. Menurut Kotler dan Armstrong, e-commerce adalah sebuah media yang dapat dijangkau melalui jejaring internet atau media komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Setelah membahas latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen pada marketplace Lazada? 2. Bagaimana pengaruh sosial media marketing terhadap minat beli konsumen pada marketplace Lazada? Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh electronic word of mouth terhadap minat beli konsumen pada marketplace Lazada? Yang keempat, bagaimana pengaruh brand image terhadap minat beli konsumen pada marketplace Lazada? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menjelaskan pengaruh digital marketing terhadap minat konsumen pada marketplace Lazada. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh sosial media marketing terhadap minat konsumen pada marketplace Lazada. Yang ketiga, untuk menjelaskan pengaruh konten marketing terhadap minat beli konsumen pada marketplace Lazada. 4. Untuk menjelaskan pengaruh brand image terhadap minat beli konsumen pada marketplace Lazada. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat. Yang pertama ada manfaat untuk penulis, yaitu sebagai bahan pelajaran dan menambah wawasan pengetahuan peneliti dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan atau sumbangan PT Lazada di Surabaya untuk meningkatkan layanan e-commerce. Manfaat peneliti untuk akademis adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
terkait dengan ilmu pemasaran. Setelah bagian pendahuluan, saya akan membahas tentang landasan. Digital marketing membantu sebuah perusahaan dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk maupun jasa yang mereka punya. Digital marketing juga dapat membuat atau membuka pasar-pasar baru yang sebelumnya tertutup karena adanya keterbatasan waktu, cara komunikasi, maupun jarak. Menurut Kotler dan Armstrong, menjelaskan bahwa digital marketing adalah bentuk pemasaran langsung yang menghubungkan konsumen dengan penjual secara elektronik menggunakan teknologi interaktif seperti email, situs web, forum online, dan newsgroup, televisi, interaktif, komunikasi seluler, dan lain-lain. Digital marketing adalah sebuah proses mempromosikan merek, layanan, atau sebuah produk di internet. Sederhananya, pemasaran digital berbeda dari pemasaran tradisional, termasuk penggunaan saluran dan metode online yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk memantau keberhasilan kampanye pemasaran. Teknologi internet berkembang pesat karena dapat menjangkau wilayah yang sangat jauh dalam waktu yang tidak terbatas. Menurut Strauss dan Frost, pemasaran yang memanfaatkan teknologi internet atau internet marketing memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. 1. Menjangkau calon konsumen dengan biaya yang relatif rendah. 2. Dapat melacak dan mengukur data respons konsumen terhadap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Menjangkau pasar berskala global sebagai pangsa pasar baru. 4. Proses pembelian produk yang lebih sederhana dibandingkan sistem offline. Terdapat lebih banyak sistem promosi yang menarik sistem pemasaran yang tidak memiliki batas waktu atau 24-hour marketing. Menurut Heydrich, perkembangan pemasaran digital yang diikuti dengan perkembangan teknologi seperti media, web, telepon genggam, ataupun bahkan media sosial menawarkan sebuah saluran pemasaran yang baru yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mulai mengubah sistem pemasaran yang awalnya menerapkan sistem pemasaran tradisional menjadi pemasaran secara digital atau biasa disebut digital marketing. Alverman dan Sander percaya bahwa pemasaran online adalah cara yang tepat, sasaran, dan efektif untuk menargetkan berkomunikasi dengan konsumen sementara pada saat yang sama terlibat dengan yang paling unik dan alat intim yang pernah ditemukan. Covey mengakui pemasaran online sebagai konsep yang terbukti paling rinci yang digunakan dalam implementasi teknologi digital untuk saluran online seperti TV, ponsel, internet, digital atau nirkabel, email, database, dan lain-lain, dan untuk berkontribusi pada pemasaran dan mencapai akuisisi pelanggan yang sangat menguntungkan dan retensi dalam pembelian multi saluran dan proses gaya hidup. Menurut Muhammad et al., terdapat 5 komponen dalam internet marketing, yaitu 1. Proses, 2. Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan, 3. Online, 4. Pertukaran, 5. Pemenuhan kepuasan kebutuhan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh manajemen pemasaran digital marketing terhadap minat beli konsumen pada platform marketplace Lazada di kota Surabaya. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kita perlu merinci desain penelitian operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, serta populasi dan sampel yang akan diteliti. Selain itu, kita juga akan merancang analisis yang menjadi hipotesis penelitian. Pada bagian A adalah desain penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian eksplanatori. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memahami hubungan sebab akibat antara manajemen pemasaran digital marketing dan minat beli konsumen di Lazada di kota saya. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsumen individu yang aktif berada di kota Surabaya. Unit observasi
Ada variabel diukur, yaitu manajemen pemasaran digital marketing dan minat beli konsumen. Time horizon penelitian ini adalah studi cross-seksional yang berarti data akan dicantumkan. Kemudian pada bagian B adalah jenis dan sumber data penelitian. Jenis data penelitian ini adalah data primer yang akan dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner. Sumber data berasal dari konsumen aktif Lazada di kota Surabaya. Kemudian yang C adalah populasi, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi penelitian ini adalah semua konsumen aktif Lazada di kota Surabaya. Penentuan besar sampel akan menggunakan rumus statistik dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi. Besar sampel akan disesuaikan dengan metode statistik yang akan digunakan dalam analisis data. Kemudian teknik pengambilan sampel akan diambil secara acak dari populasi konsumen aktif Lazada di kota Surabaya. Ini dapat dilakukan dengan benar dengan mengirimkan kuesioner kepada responden secara online atau melalui survei langsung jika memungkinkan. Kurang lebih tersebut isi proposal dari saya. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.